wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para sesepuh, para alim ulama, para ustaz yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu Allah muliakan, para bapak, para ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kembali kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita iringi ikrar bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini pada subuh bertepatan dengan tanggal 16 bulan Rajab, kita telah sama-sama menunaikan kefarduan kita, telah melaksanakan ibadah, telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semua yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim pagi hari ini pun sudah bangun dan sudah melaksanakan sholat subuhnya, baik itu di rumah ataupun di masjid atau di musola atau berjamaah dengan keluarga. Itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, yang kedua mohon izin saya memperkenalkan diri dulu, kayaknya belum pada kenal ini kayaknya. Karena saya juga kebetulan tinggal di Dian Anyar, nama saya Mustafa. Cuma pagi ini diminta untuk silaturahmi di hadapan para bapak dan para ibu sekalian. Bukan untuk mengajar sebagaimana ustadz, penceramah atau kiai, tukang ngaji, bukan. Kita silaturahmi dulu yang pertama. Nama saya Mustafa, perumahan Dian Anyar, Cisere, dekat Cimaung. Saya di Purwakarta sudah dari tahun 93. Asli saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Barangkali ada orang Kebumen nanti supaya Kebumen itu ternyata Jawa Tengah, begitu kira-kira. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah kaitannya dengan kita duduk di masjid ini. Duduk di masjid itu duduknya saja tercatat sebagai amal ibadah jika kita niatkan dengan niat iktikaf. Maka barangkali ada para jamaah, para bapak atau para ibu yang belum mengikrarkan niat iktikaf di masjid, mari kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu secara umum nawaitu saya berniat al-iktikaf untuk iktikaf fi hadzal masjid, di dalam masjid ini, sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah ta'ala. Jadi duduk kita apalagi dalam keadaan untuk bersama-sama saling kita silaturahmi, saling ingat-ingatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka dengan thalabul ilmi. Yang kedua, kita bersyukur pagi ini Allah berikan kepada kita kesehatan, dan pagi masih pagi begini, kira-kira ini paling sekitar jam 5-an kita sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tambahkan kelanjutannya, ya Allah, saya bersyukur diberikan kesempatan waktu bisa sujud pada subuh hari ini. Berikan kepada kami, ya Allah, untuk bisa sujud kembali nanti di waktu zuhur. Belum tentu umur kita sampai subuh besok, paling enggak kita niatkan waktu zuhur nanti siang. Sehingga kita berniat, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa melaksanakan perintahmu sujud kembali di waktu zuhur. Sehingga waktu dari subuh ke zuhur ini sudah tergantung dalam keadaan niat yang baik. Boleh setelah subuh ini ada yang jalan-jalan olahraga keliling, ada yang sepedaan, ada yang bekerja, ada yang dagang.
Tetapi niat kita sudah menunggu datangnya waktu zuhur untuk melaksanakan sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan menunggu waktu, maka sudah dicatat dalam pada niat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula ketika bapak dan ibu selesai sholat zuhur, alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan yang terbaik kita ikrarkan kepada Allah ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, inni as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah, inni as'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Setelah itu ungkapan yang terbaik dari hati kita, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena sujud kita semata-mata sudah pasti karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa pertolongan Allah pagi-pagi begini bangun susah sekali. Apalagi AC masih dingin, di luar masih gelap, tetangga belum ada suara, udah pulas masih. Itu kalau bukan pertolongan Allah. Maka ikrar kita yang terbaik ketika kita selesai sujud, selesai sholat, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru istighfar, setelah itu baru zikir dan seterusnya. Mangga biasa. Yang biasanya enggak zikir atau zikir dengan singkat atau zikir panjang atau punya amalan tertentu yang sudah diwiridkan, itu silahkan. Tetapi kita sudah mengikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ketika kita salam Assalamualaikum warahmatullah, inni as'alukal fauza bil jannah, itu doa. Ini sesungguhnya saya as'aluka memohon kepadamu al-fauza dengan keberuntungan bil jannati dengan dimasukkan ke dalam surga. Kita nengok ke kanan. Ketika assalamualaikum kita masih menghadap kiblat, masih lurus. Assalamualaikum, kemudian kita warahmatullah. Itu kita membaca doa, ini as'alukal fauza bil jannah. Ya Allah, saya memohon, saya meminta kepadamu, saya perintahkan engkau ya Allah. Kalau itu kepada bawahan kita perintahkan, masukkan saya ke dalam surgamu dalam keadaan keberuntungan. Itu tengok kanan. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, kita tengok kiri. Ini as'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Saya memohon kepadamu ya Allah untuk diselamatkan dari siksa api neraka, wal afwa indal hisab, dan engkau berikan pemaafan kepada saya ketika saya nanti dihisab, memudahkan hisab kita. Maka mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya bahagia. Di antara keluarga, saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman kita, ada yang saat ini sedang mendapatkan beban. Misalnya beban seperti sakit, atau beban yang sedang punya hutang, cicilan belum lunas, gajiannya tertunda misalnya, atau beban karena anak sedang diberikan beban yang lain. Mudah-mudahan semua beban itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit, barangkali di antara kita, keluarga kita, saudara kita, ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita yang sedang mengikuti ujian, ada yang persiapan mau masuk perguruan tinggi, ada yang sedang menuju kepada sekolah-sekolah berikutnya, kelas-kelas berikutnya, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Kita doakan kepada seluruh saudara-saudara kita atas niat-niat yang baik ini. Semua niat kita yang baik mudah-mudahan Allah mudahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, saya tidak tahu nih materi apa yang biasanya atau yang seharusnya pagi ini disampaikan oleh Pak Ustadz yang sudah rutin. Terus terang saya memang alhamdulillah diminta silaturahmi karena ada halangan Pak Ustadznya, begitulah kira-kira. Gak usah ditutup-tutupin, bagi saya biasa aja, tapi saya niat bersilaturahmi saja sambil mengisi. Kalau ada hal-hal yang nanti menjadi suatu pembahasan atau yang selama ini dibahas ada perbedaan, maka perbedaan itu sekiranya yang berbeda, misalnya bapak atau ibu atau kita masing-masing ada perbedaan dalam rangkaian pemahaman. Kemudian perbedaan itu jelas, kita ada gurunya, beliau ada gurunya, ini ada guru itu, ikutin gurunya, standarnya itu tidak ada yang salah. Jadi jangan sampai misalnya berbeda paham termasuk siapa yang berbeda dengan saya berarti dia salah. Enggak, belum tentu. Kita pun tidak salah, mereka juga tidak salah, ujung-ujungnya sama. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya, syahadatnya sama, Ramadannya sama dan seterusnya sama. Hanya hal-hal yang furu'iyah yang sering ada perbedaan. Sekiranya ada furu'iyah itu yang cabang-cabang yang sunnah. Karena kondisi pemahaman para ulama dalam menafsirkan Al-Quran juga sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau seorang ulama ahli fikih, kemudian dia menafsirkan Al-Quran lebih condong pada fikihnya yang dia bebankan. Kalau ada seorang ulama ahli falak, ahli tata surya, kemudian menafsirkan Al-Quran lebih condong pada tata surya yang dia perdalam. Itulah kira-kira dalam pemahaman-pemahaman yang demikian itu, sehingga menjadi banyak cabang ilmu. Itu yang perlu kita pahami bersama supaya tidak ada di antara kita merasa saya lebih benar daripada itu atau itu lebih benar daripada ini. Itu nggak bisa. Kita tetap saling menyadari dan memahami semua yang mereka amalkan seandainya dipastikan dia bersanad kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada para ulamanya, maka tidak ada yang bisa dan tidak ada yang boleh kita salahkan. Para bapak, para ibu, hari ini kembali kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu semua sudah memahami bahwa bulan Rajab adalah salah satu Ashhurul Hurum. Kalau Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Itu ada dalam surah At-Taubah. Kalau kita membaca surah At-Taubah baik di awal maupun di tengah, itu sebaiknya tidak diawali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak, surah Taubah saja khusus. Dari awal, dari bara'atun minallah sampai akhir, itu kalau kita membaca surah At-Taubah cukup ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Kalau di dalam mushaf Injil yang cetakan-cetakan yang lama itu ada tulisannya kecil, a'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbar. Al-'izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin.
itu di surah At-Taubah. Jika kita mau membaca surat setelah Al-Anfal masuk At-Taubah itu tidak ada di awal surat Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada. Jadi secara qiraat membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah itu hukumnya haram. Tapi bukan haram menurut fikih, haram secara ilmu qiraat. Karena Kanjeng Nabi juga nggak pakai Bismillah ketika awal, para sahabat, para ulama qori semua, karena surat ini diturunkan ketika terjadi peperangan. Itu jadi supaya kita jangan sampai menyalahkan orang yang membaca berarti karena belum tahu. Kalau di tengah-tengah makruh, di tengah-tengah di surat Taubah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terus baca ayat, itu hukumnya makruh saja. Kalau kita tahu. Kalau tidak tahu, belajar, itu saja. Ya Pak ya, yang paling mudah kalau kita belum tahu, silahkan ngaji belajar tentang ilmu qiraat, ilmu baca Quran. Karena ilmu baca Quran itu adalah salah satu ilmu yang tidak akan diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa berubah. Jadi ilmu yang tidak boleh dirubah dan tidak ada berubah dan tidak akan berubah. Pertama ilmu tauhid, nggak boleh zaman dulu sama zaman sekarang semua zaman besok berubah, itu nggak boleh. Tauhid itu tetap la ilaha illallah atau qul huwallahu ahad dan seterusnya, itu adalah ilmu tauhid, tidak boleh berubah. Kalau dulu Allah menciptakan begini, sekarang mungkin Allah lagi nonton, nah itu berubah, namanya itu nggak boleh. Jadi tauhid adalah ilmu yang tidak berubah. Yang kedua ilmu yang tidak boleh dirubah, ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu tentang hukum waris. Itu juga nggak boleh dirubah. Kalaupun toh kita misalnya ada pembagian warisan, saya mau mengikuti yang umum menurut pengadilan negeri begini, saya nggak percaya dengan ilmu faraid, saya nggak percaya dengan ilmu waris, maka dengan mengucapkan itu berarti Anda sudah murtad, keluar dari keyakinan kepada Quran. Itu yang tidak boleh. Kalaupun kita mengikuti, ya Allah saya berdosa memang mengikuti keputusan pengadilan negeri, tetapi untuk menyatukan perkumpulan kita supaya keluarga semua menjadi sepakat, menjadi umur. Meskipun saya berdosa, ya Allah saya istighfar, tapi saya terima ya Allah kebodohan saya beristighfar mohon padamu. Tapi tetap percaya kepada faraid. Jadi ilmu faraid itu tidak boleh berubah. Karena zaman sekarang umumnya faraid itu adalah salah satu ilmu yang jarang dipelajari oleh bapak-bapak kita, oleh teman-teman dari jarang. Ilmu waris dan waris. Masuk kan? Tes. Masuk begini ya. Kedengeran Ibu ya? Ya. Kemudian yang ketiga ilmu yang tidak berubah adalah ilmu baca Quran. Ilmu membaca Quran itu tidak boleh dirubah. Yang panjang tetap dipanjangkan, yang pendek tetap dipendekkan. Itulah bacaannya. Yang fathah, yang kasroh, yang dhammah tidak boleh dirubah sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Kemudian dihantarkan oleh malaikat Jibril, dihantarkan sampai baginda Rasul, oleh baginda Rasul diberikan kepada para sahabat, oleh para sahabat diturunkan pada para tabi'in, para ulama khalaf, ulama salaf sampai kepada kita semua. Itu tidak ada perubahan, tidak boleh berubah. Makanya tadi ketika saya membaca, sesungguhnya Allah memberikan hitungan di dalam bulan-bulan dalam satu tahun itu ada 12. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah. Itsna asyara syahran, ada 12 bulan itu sudah tercatat dalam kitab Allah. Kapan itu ditetapkan oleh Allah?
Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha dari 12 itu ada arba'atun hurum, ada 4 yang Allah muliakan. Itu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Jadi kita di bulan Rajab hari ini kita masih berada di bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah muliakan itu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram itu bulan pertama dalam hitungan kalender Hijriah. Setelah Muharram adalah Safar. Kemudian yang ketiga Rabiul Awal, atau kita biasa menyebut bulan Maulid. Kemudian yang keempat Rabiul Akhir, atau orang menyebut Ba'da Maulid, itu muludan tapi sudah ba'da mulud, tidak apa-apa bulan keempat. Kemudian yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab. Bulan ini bulan yang ketujuh. Setelah ketujuh bulan depan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan yang ke-10 adalah Syawal, yang ke-11 adalah Dzulqa'dah. Orang biasa menyebut bulan Rabiul. Kemudian yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Yang dimuliakan pertama bulan Muharram, kedua bulan Rajab, ketiga bulan Dzulqa'dah, kemudian yang keempat bulan Dzulhijjah. Kalau diurut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan 3 bulan berturut-turut, merupakan bulan yang Allah muliakan. Kemudian yang melonjak, yang meloncat yaitu bulan Rajab seperti bulan ini. Hari ini kita sudah berada di tanggal 16. Amalan yang Allah muliakan untuk kita di bulan Rajab itu banyak. Boleh yang mau melaksanakan ibadah puasa Rajab, cuma sebaiknya jangan sebulan penuh. Karena kalau 1 bulan penuh nanti dianggap kita akan menyamakan Rajab dengan Ramadan. Dan Ramadan itu wajib puasa, kalau ini hanya sunnah, yang mau puasa boleh. Yang mau puasa di bulan Rajab itu boleh, mau sehari, mau 10 hari, mau 3 hari, 7 hari, atau yang penting sebaiknya jangan sebulan penuh. Karena ketika kita ini sebulan penuh khawatir tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau yang wajib Ramadan harus sebulan penuh, nggak boleh kita potong-potong. Saya mau puasa sebulan ini karena besok mau pulang kampung misalnya, saya tanggal sekian udah niat jauh-jauh saya nggak mau puasa, itu nggak boleh. Kalau toh nanti kita benar menjadi musafir, itu ada keringanan. Padahal kalau jauh-jauh begini ternyata belum tentu kita nanti bisa pulang kampung misalnya. Itu tetap kita niatkan ketika masuk Ramadan, niat kita adalah ibadah puasa sebulan penuh karena itu kewajiban. Tapi kalau bulan Rajab boleh melaksanakan ibadah puasa Rajab, boleh. Rajab adalah syahrullah. Kita diperintahkan banyak beristighfar. Makanya ada sering disampaikan kepada kita yang mau beristighfar di bulan Rajab dengan kalimat yang mudah yang kita pahami. Biasanya dibaca ada yang 3 kali sehari boleh, ada yang 7 kali boleh, ada yang 70 kali boleh. Kalau dihitung dengan menit, dengan baca istighfar bulan Rajab itu 70 kali kira-kira 5 menit. Kalimatnya adalah yang ada dalam hadis, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu saja. Berulang-ulang boleh, sepanjang hari, sepanjang malam dalam hati kita boleh. Tapi kalau kita misalnya masih gampang lupa, masih dia usahakan kira-kira pagi misalnya, atau sore habis maghrib ada waktu kosong, maghrib ke isya masih panjang, kita beristighfar.
Mari kita sama-sama baca 3 kali ya Bu ya. Ini yang mudah dihafal ya Pak ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, sekurang-kurangnya per hari 3 kali selama Rajab. Syukur-syukur bisa 70 kali istighfar. Kenapa 70 kali? Karena baginda Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau adalah seorang hamba Allah yang sudah dijamin oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya, engkau dijaga oleh Allah. Kemudian kenapa engkau banyak istighfar? Kenapa engkau masih banyak tahajud? Kenapa engkau masih banyak beramal padahal sudah dijamin oleh Allah? Ternyata Rasul menjawab, bukankah saya ini lebih baik bersyukur kepada Allah daripada kita tidak bersyukur karena Allah sudah berikan yang lebih itu sehingga saya bersyukur. Tapi kan engkau tidak punya dosa, kenapa istighfar? Maka Rasul, berapa kali engkau istighfar ya Rasul? Saya beristighfar setiap harinya tidak pernah kurang dari 70 kali. Jadi pasti lebih dari 70 kali. Maka para ulama mengajarkan kepada kita sebaiknya kita membaca itu tidak kurang atau sebaiknya sekitar paling tidak 70 kali per hari dalam bulan Rajab. Hafal ya Pak ya, hafal ya Bu ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau kita dalam hati berasa Rabbighfirli ya Tuhanku, ampuni saya, warhamni dan rahmati saya, atau berikan kasih sayangmu kepada saya, itulah bahasa umumnya. Jadi ya Allah, turunkan ampunanmu ke saya, karena baca sendiri-sendiri. Kalau kita rame-rame Rabbighfir lana warhamna wa tub alaina, itu berjamaah. Tapi kalau sendiri-sendiri, bedanya dalam tata bahasa itu ada mutakallim wahid, ada mutakallim ma'al ghair. Artinya dia berbicara untuk dirinya sendiri atau dia berbicara untuk orang-orang banyak. Makanya kalau orang banyak, Rabbighfir lana, ya Rabb, ampuni kami semua. Kami semua orang-orang yang membaca orang banyak. Warhamna, dan rahmati kami semua. Karena yang membaca untuk orang banyak. Yang lain ternyata nggak bisa membaca, bisanya hanya amin, amin. Artinya amin itu bukan kampanye, amin untuk menyetujui apa yang dia baca sebagai doa. Jangan dianggap kalau doa amin itu menjadikan wah ini orang kampanye, bukan. Itu sudah plesetan yang menyesatkan dari kita. Jadi kalimat amin, ya Allah, amin itu berbagai macam makna. Kalau dalam doa ya Allah kabulkanlah, itu yang paling kita pahami. Jadi kalau kita ada orang doa, kemudian kita ikut amin, ampuni, bukan ampuni, kabulkan permohonan ini untuk dirinya dan untuk orang yang membacanya gitu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Wahai Tuhan yang menguasai, menggenggam, mengurus seluruh alam. Itu kata amin, jangan kita ikut-ikutan terpeleset menjadi saya kan bukan amin, saya misalnya begini atau begini atau begini atau begini, gagal. Itu enggak. Amin tetap adalah kalimat ketika baginda Rasul umur berapa tahun itu ketika mau mengangkat memasang ini yang pegang, karena ini Al-Amin, masih muda sudah diberikan gelar Al-Amin oleh orang yang dipercaya, tapi hanya pendek Al-Amin, seorang yang bisa dipercaya. Tapi kalau amin itu artinya panjang, A-nya panjang, M-nya panjang, bacanya itu adalah ya Allah kabulkan permohonan kami. Itu dalam kalimat amin, supaya kita tidak terjerumus. Nggak mau saya baca amin, kan nggak boleh. Tetap amin, kita bukan mau, kita adalah amin itu kalimat yang baik. Amin, aminu, berimanlah kamu sekalian.
amin berarti aman itu macam-macam makna itu. Jadi semuanya tetap kita niatkan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini ada peristiwa yang sudah sering menjadi suatu peringatan, peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita diberikan tugas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, setelah Rajab nanti ada bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulannya baginda Rasul, sehingga kita diperintahkan untuk banyak membaca sholawat. Perbanyaklah kita membaca sholawat ketika bulan Sya'ban, karena ayat yang sering kita baca kadang oleh Bilal ketika mau khotib Jumat, ketika orang mau membaca sholawat, ketika ibu-ibu mau membaca kitab berjanji, kitab nasar dan seterusnya, itu dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya sholawat kepada kanjeng Nabi. Kita sebagai orang yang beriman diperintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu bulan turunnya ayat tersebut pada bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban kita banyak diingatkan berbanyak membaca sholawat. Setelah Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi Syahrul Ramadan disebut Syahrul Mubarak ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tetapi keberkahan itu bukan hanya di Ramadan saja. Begitu masuk Rajab pun kita sudah dikaitkan. Rasul memerintahkan berdoalah kamu sekalian dengan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu dari bulan Rajab dibaca, bulan Sya'ban dibaca. Allahumma ya Allah barik lana, berikan keberkahan kepada kami semua. Karena bukan barik ini, kalau barik ini untuk dirinya. Kalau barik lana untuk kami semua. Fi Rajab, di dalam bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Kita bukan tidak meminta keberkahan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sudah berkah melimpah. Contoh keberkahan bulan Ramadan yang kita alami ketika bulan Muharram, Safar, Maulid, pada Maulid dan seterusnya, kita tidak pernah sebulan bisa menghatamkan Quran. Tapi kalau bulan Ramadan baru tanggal 1 sudah berniat, ya Allah saya harus menghatamkan Quran di bulan ini. Itu berkahan yang tidak pernah kita hilangkan. Orang di bulan-bulan lain tidak pernah malam sholat sunat sampai 8 rakaat sampai 20 rakaat ditutup dengan witir setiap hari selama Ramadan. Bulan-bulan lain mah masya Allah kira-kira mah kalau kita ingat, terutama saya punya diri saya sendiri, tidak pernah itu terjadi. Itulah kira-kira. Makanya keberkahan di bulan Ramadan itu sangat melimpah. Disebut Syahrul Mubarak, bulan yang Allah berikan penuh dengan keberkahan. Doanya Bapak Ibu hafal ya Bu ya, karena sering buat sholawatan. Biasanya begini: Sholatullah salamullah, itu lagunya. Kemudian disambungkan ke doa Allahumma barik lana
wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Enggak, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana, sudah hafal semua mudah-mudahan, karena itu paling termasuk sering disampaikan ketika masuk bulan Rajab oleh para ustaz, oleh para penceramah, bahkan oleh khatib Jumat, diingatkan kepada kita, mari kita banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tinggal yang sudah hafal menambah hati, dimasukkan ke dalam perasaan Allahumma dalam hati kita, ya Allah barik lana, saya memohon kepadamu turunkan keberkahan kamu untuk saya, untuk kami. Keberkahanmu ya Allah turunkan kepada kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan turunkan keberkahanmu kepada kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan panjangkan umur kami sehingga kami semua bertemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah bulan Rajab ini tidak ada keberkahan sehingga kita hanya memohon berdoa? Keberkahan itu di hadapan Allah, di sisi Allah itu penuh melimpah. Cuman diperuntukkan hanya kepada orang-orang yang memohonnya. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan keberkahan itu tentang bulan umat. Semua yang punya dagangan bulan Ramadan laris, yang punya angkutan di bulan Ramadan lancar, yang karyawan di bulan Ramadan dapat THR, gitulah kira-kira. Kira-kira begitu. Yang paling ditunggu ketika kerja di perusahaan, yang paling ditunggu Ramadan biasanya adalah THR. Alhamdulillah. Itu gambaran untuk menyemangatkan kita saja. Biasanya sampai jam berapa nih? Cukup ya? Nah, jam berapa ini kelihatan juga? Pokoknya. Jadi intinya, pertama, ketika kita masuk masjid, meskipun kita sudah terlanjur duduk, kita baru niat iktikaf, nggak apa-apa. Masuk masjid dengan kaki kanan, kita doa memohon Allahumma anzili rahmah, turunkan pada kami rahmat, dan seterusnya. Kemudian kita sunnah pertama adalah sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Sebelum kita duduk, kita sholat dulu 2 rakaat. Itu kalau ke masjid. Beda kalau Masjidil Haram, enggak. Begitu masuk langsung tawaf. Enggak ada Masjidil Haram begitu masuk disunahkan tawaf, disunahkan sholatnya. Begitu masuk Masjidil Haram langsung tawaf dulu di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sedapatnya. Itu selesai tawaf udah 7 putaran, kemudian masih belum azan, kita sa'i sunnah, Safa Marwah itu sunnah. Itu kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di masjid selain Masjidil Haram, begitu kita masuk adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sesudah itu, maka yang tadi kami sampaikan, ketika kita duduk, jangan lupa niatkan duduk kita ini dengan niat iktikaf, supaya sebentar maupun lama duduk kita di masjid itu tetap dalam keadaan ibadah dan mendapat pahala. Tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala selama kita duduk. Bisa jadi duduknya hanya 5 menit, bisa jadi hanya 2 menit, bisa jadi 1 jam, nggak apa-apa. Yang penting kita duduk di masjid sudah dengan diisi dengan niat, yaitu iktikaf.
Kemudian poin yang ketiga, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Selesai sholat kita baca alhamdulillah dan semangatkan kembali dalam diri kita, ya Allah berikan saya kesempatan untuk sholat lagi nanti, meskipun di sela-selanya banyak pekerjaan, banyak kegiatan, aktivitas, bahkan ada yang bertani ke sawah, pedagang ke pasar, kerja di pabrik, di kantor, itu nggak apa-apa, itu urusan lain, tapi sudah menggantungkan niat kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menghantarkan kepada kita senantiasa untuk berniat berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, saya bukan minta tanya jawab, cuma minta saran. Kalau perlu dikritik saja. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau ada usulan juga kita persilakan. Barangkali ada, kami persilakan, baik dalam materi maupun di luar itu, karena ini adalah sekedar mengisi waktu. Masih ada beberapa menit, kami persilakan. Barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, untuk sebentar lagi kan mau bulan Ramadan. Secara umum kan dalam pelaksanaan sholat tarawih kan ada yang 11 rakaat sama 23 ya. Nah itu menurut Pak Ustadz sendiri harapannya seperti gimana? Terus yang bagus dan dianjurkan itu yang berapa rakaat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat taraweh ada yang 8 taraweh 3 witir, ada yang 20 taraweh 3 witir. Yang bagus yang mana? Yang tidak bagus yang mana? Begitu kira-kira. Yang bagus yang melaksanakan sholat taraweh, yang tidak bagus yang tidak taraweh. Itu satu patokannya. Kemudian kalau kita sama dengan azan Jumat misalnya, ada yang azan 2 kali, ada yang azan 1 kali. Itu yang bagus yang mana? Itu soalnya saya juga pernah ditanya begitu kira-kira. Jadi termasuk sholat tarawih ada yang 8, ada yang 20, ada yang azan Jumat 1 kali, ada yang 2 kali. Begini, ketika kita menentukan bagus atau tidak bagus, itu bukan vonis kita, asal mereka masih melaksanakan semuanya baik. Yang tidak bagus tadi yang tidak tarawih atau tidak Jumat, tidak sholat. Kemudian pilihan kita yang mana sebaiknya Pak Ustadz misalnya, kita memilih yang mana? Jadi gini, ketika contoh azan Jumat dulu yang sudah rutin, yang sudah berjalan. Ketika Jumat ada yang azan 1 kali, ada yang azan 2 kali. Yang azan 2 kali itu di sela-sela setelah azan pertama dia memerintahkan, ayo para jamaah sholat qobliyah Jumat. Setelah qobliyah Jumat selesai baru Bilal naik, baru khotib naik. Ingatkan wahai para jamaah diam, kalau bahasa kita. Jangan bercerita, jangan ngobrol. Siapa yang ngomong pada saat khotbah Jumat maka Jumatnya tidak sah. Itulah kira-kira bahasa kita. Di dalam hadisnya disebutkan baru khotib naik, baru azan. Itu ketika kita datang kepada seorang ulama yang biasa azan 1 kali, datang ke rumah khotib Jumat sudah muadzin selesai, kemudian pulang, datanglah ke pengurus atau ulama atau ke DKM, Mas atau Pak Kiai, Pak Ustadz, kenapa tadi azannya cuma 1 kali pada saat khutbah Jumat? Kemudian dia menjawab, Mas, kita semua cinta kepada Rasulullah SAW. Pada zaman Rasul itu khotib Jumat di dalam persyaratannya itu memang ada azan. Jadi azan itu dilaksanakan setelah khotib naik
kemudian mengucapkan salam kepada para hadirin, kemudian muadzin azan. Berarti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh betul, berarti nggak salah. Benar itu cinta kepada Rasul. Kita semua juga cinta kepada baginda Rasul. Tapi dia nggak mau bertanya kepada yang lain tentang yang lain karena pemahamannya supaya tidak salah menilai orang. Suatu saat pindah ke masjid lain, dia sholat Jumat dulu azan 2 kali. Kok ada sholat qobliyah Jumat setelah azan pertama? Perintahkan solu qobliyatul Jum'ah rahmataini rahimakumullah misalnya. Lalu sholat kamu sekalian qobliyah Jumat 2 rakaat. Setelah itu datanglah Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Pak DKM. Kenapa di sini azan 2 kali dan bahkan melaksanakan sholat qobliyah Jumat? Saya tidak menemukan di masjid di sana. Kemudian kenapa azannya 2 kali padahal Rasulullah hanya 1 kali azan ketika Jumat? Maka dia menjawab, ketika sahabat zamannya sahabat Utsman bin Affan itu tanda waktu zuhur semua orang diingatkan dengan suara azan, didengar di pasar, dengan semua suruh tutup karena mengikuti ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan semua dagangannya tutup, masuk ke masjid sholat. Mengerti ayat? Ya. Maka azannya 2 kali itu kami cinta, betul kami cinta kepada Rasul, tapi kami juga cinta kepada sahabat. Jadi cinta kepada sahabat dari zamannya Utsman bin Affan itu sampai sekarang di Mekah di Madinah azan 2 kali karena mengikuti sejak para sahabat dan tidak meninggalkan apa yang oleh Rasul kerjakan. Maka dia baik juga karena cinta kepada Rasul dan cinta kepada sahabat Rasul. Tinggal Bapak misalnya cocok yang mana, dua-duanya nggak salah. Supaya tadi pertanyaan mana yang benar, semuanya benar. Hanya kita milih yang mana monggo. Sama dengan sholat taraweh. Dengan sholat taraweh, Rasul datang ke masjid Ramadan, kemudian sholat taraweh malam pertama ada mengikuti, sahabat pada mengikuti, malam kedua mengikuti, malam ketiga enggak, karena takut dianggap menjadi sholat wajib. Tapi Rasul setiap malam sholat witir saja 11 rakaat, sehingga oleh para ulama yang memahami itu Rasul setiap malam sholatnya 11 rakaat. Berarti yang 3 rakaat witir, yang 8 rakaat taraweh. Itu nggak salah, 11 rakaat setiap malam silahkan, baik. Itu mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ketika zaman Umar bin Khattab, beliau mengumumkan, wahai kaum muslimin, ayo kita sholat taraweh, kita sholat di masjid. Jangan sampai sunnah Rasul ini hilang. Rasul tidak mewajibkan, tapi mensunahkan jangan sampai hilang. Waktu Rasul masih sendiri-sendiri, waktu Umar, ayo kita berjamaah. Maka ketika kita mengambil yang 20, artinya kita mengikuti sunnah Rasul, kita juga mengikuti cinta kepada sahabat Rasul. Jadi yang mau dia benar, dia nggak benar yang mana, maka dua-duanya benar. Kita cukup mampu, silahkan ikuti. Kita tidak merasa mampu, kita mampunya yang 8, tapi setiap 8 rakaat itu harus 1 juz, tapi saya mendingan yang 20, tapi kuliah belum misalnya. Hanya 10 menit atau 20 menit selesai, sementara yang 8 rakaat 1 jam lebih atau bahkan hampir 2 jam. Itu tinggal pilih kebutuhan kita. Yang jelas begini, menjelang Ramadan perlu kita ingatkan bahwa sesungguhnya sholat malam itu sunnah. Syarat-syarat sholat sunnah dilaksanakan apabila kita sudah melaksanakan sholat wajib, sholat isya sudah kita kerjakan. Nggak boleh kita masih semangat masuk Ramadan, kita telat dari kantor sampai sini sudah mulai tarawih, kita tarawih dulu. Nanti aja isyanya belakangan, itu nggak sah tarawihnya. Itu perlu diingat. Wajibnya dulu yang dikerjakan, meskipun sendirian sholat isyanya dulu kerjakan. Setelah selesai sholat isya, meskipun di sini sudah mulai tarawih, bukan urusan kita untuk mengikuti tarawihnya, tapi fardu isyanya yang harus kita dahulukan.
supaya jangan sampai kita tidak memenuhi persyaratan waktu seperti dalam sholat-sholat lain tersebut. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jadi yang 8, oke, baik, saya ikut kalau memang imamnya hanya 8, yang 20, oke, saya juga ikut kalau memang imamnya 20. Semuanya bagi saya adalah sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Yang mau diikuti, saya tidak boleh mengatakan saya senang kepada Rasul, saya cinta kepada Rasul, tapi saya benci kepada sahabat, itu nggak boleh. Jadi harus apa yang kita lihat, saya senang kepada Rasul, saya juga cinta kepada para sahabat. Dua-duanya harus kita jaga, kita ikuti. Jadi ada yang namanya Khulafaur Rasyidin untuk kita sama-sama bisa ikuti. Mohon maaf kalau itu misalnya ada perbedaan pemandangan. Bagi saya adalah bagaimana kita mencintai Rasul, mencintai para sahabat, taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Itu adalah pasangan-pasangan yang arti Allah, arti Rasul, taat kepada Allah dan kepada Rasul. Kemudian menyembah Allah, berbakti kepada kedua orang tua, itu juga pasangan. Gak boleh kita hanya menyembah Allah saja pada kedua orang tua, kita gak berbakti, itu gak boleh. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Mari kita tutup dengan doa sebagaimana biasa ketika kita bertemu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dan diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa waladan shalihan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ihdina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa akhshurna ghadan fi zumratil awliya wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.